Yahoo minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Rasanya udah lama gak bawain konten Hunter x Hunter episode. Jadi biar kita bisa ngejar chapter terbarunya, ya wes langsung aja Mr. G bahas Hunter x Hunter chapter 396 atau Hunter x Hunter episode 201-nya. Terus buat yang udah agak lupa ya, dari chapter sebelumnya kita tahu kalau akhirnya kita dikasih sedikit kilas balik dari para anggota Gener Yodan. Dan di chapter 396 kita diperlihatkan bagaimana mereka hidup di kota Meteor dan apa aja yang selama ini mereka lakukan. Maka dari itu momen yang terjadi sebenarnya masih ngelanjutin apa yang ada di chapter 395 guys, dimana di sana kita tahu Chrollo dan yang lainnya sedang mempersiapkan sebuah pementasan. Dan di sini ya, sesaat setelah ceramah diumumkan kalau bakal ada sebuah penayangan spesial yang udah dipersiapkan. Cuman anak-anak yang sedang berkumpul di sana ya untuk menunggu snack yang akan dibagikan. Gak lama ya terlihat UFO yang sejak dulu suka mengintimidasi orang lain termasuk Chrollo. Di momen itu terlihat dia gak suka kalau Chrollo memanfaatkan kaset yang dia temukan sehingga UFO ingin mendatangi Chrollo seusai pesta. Ya, momen di sini sebenarnya mirip-mirip sama momen kayak kita masih kecil, yang mana pasti aja ada orang yang sok jagoan dan suka berbuat seenak jidatnya, entah karena badan dia lebih gede atau kayak gimana. Pokoknya gak cuma UFO Gin, tapi Vetan dan Pinks juga udah terkenal sebagai orang-orang yang suka ngebully anak-anak lain. Karena gak kayak sekarang ya, dimana Chrollo sangat dihormati dan didengarkan oleh para anggotanya. Dulu waktu mereka masih kecil dan belum mengerti tentang Nen, kekuatan fisik biasalah yang membuat seseorang merasa lebih kuat dari orang lain. Nah, untungnya di sini ada Sarasa, anak perempuan paling kecil, tapi dia paling bisa mengendalikan situasi termasuk buat ngendaliin anak-anak yang bandel. Makanya di momen itu Sarasa bilang ke Chrollo kalau biarin aja dia yang bakal ngehandle si UFO nantinya. Gak lama dari situ momen pun pindah memperlihatkan tentang kaset rekaman yang memperlihatkan penampilan Power Cleaners yang berbicara menggunakan bahasa dari kota Meteor. Ya, awalnya kaset yang udah ditambah oleh dubbingan suara Chrollo dan yang lainnya itu ya, meski sempat disadari oleh anak-anak lain, tapi tetap aja mereka masih bisa menikmati tontonan itu. Sehingga pada awalnya semua pasti mengira akan berjalan mulus dan semua yang menonton akan senang. Sampai ada satu kejadian di mana pada awalnya suara dari film tersebut mulai terputus dan gak lama video yang ditampilkan pun mendadak menghilang. Nah, setelah dicari tahu penyebab dari hal itu bisa terjadi dikarenakan adanya kusut pada bagian pita pemutar kaset, sehingga sang bapak yang ada di sana menyarankan untuk memotong bagian yang kusut. Namun tetap aja melakukan hal itu tentunya membutuhkan waktu. Sementara anak-anak yang harusnya kecewa sepertinya mereka udah biasa dengan kondisi mengecewakan, karena lagi-lagi ya terdengar perkataan yang bilang mau kayak gimana lagi orang kita tinggal di kota Meteor. Ya, anak-anak yang tinggal di kota Meteor guys mungkin terbiasa dengan ketidakadaan dan hidup penuh dengan kekecewaan, sehingga mereka gak aneh lagi ketika situasi tidak berjalan seperti seharusnya. Dan kesenangan emang sepertinya bukan sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah di kota Meteor. Namun Chrollo yang mengetahui ada masalah dengan pementasannya, dia mencoba meminta mic kepada sang bapak. Walau di momen itu sebenarnya UFO udah ngejek apakah kemampuan Chrollo cuman segitu saja. Tapi guys, Chrollo yang udah memegang mic, dia langsung mencoba mencairkan suasana dan memberikan alasan kalau sebenarnya pementasan ini bukan gagal dan ada rusak, melainkan emang dia sendiri yang meminta untuk dimatikan. Terus sambil mencoba mencairkan suasana, di sana Chrollo pun mencoba berbicara menggunakan suara yang sama dengan yang ada pada pementasan dubbing gitu. Makanya anak-anak yang melihat itu seketika kaget dan kagum bukan main. Sedangkan Chrollo yang udah mendapatkan momennya langsung mencoba kembali beraksi sambil meminta penayangan kembali dilanjutin. Lalu dibantu oleh Paku, Sehila, dan Sarasa sebagai orang yang berkontribusi dalam melakukan perekaman suara. Di momen itu mereka semua malah mencoba melakukan dubbing secara live, dan disitu pun terbongkar bagaimana Chrollo ternyata memerankan lebih dari satu suara, yang mana ngebuat semua orang semakin terkagum-kagum oleh kehebatan dari Chrollo. Apalagi puncaknya ya, ketika Chrollo memberikan dubbingan seekor monster. Di momen itu Chrollo bisa memberikan pengisian suara yang sangat baik sehingga semua orang menontonnya aja dibuat merinding bukan main oleh penghayatan dari Chrollo. Makanya momen yang awalnya disangka bakal berada di luar kendali, akhirnya semua itu bisa diatasi berkat improvisasi yang dimainkan oleh Chrollo, hingga pada akhirnya penampilan itu pun ditutup oleh tepuk tangan yang sangat meriah. Ya, Chrollo kayaknya emang udah sangat jenius dari kecil dalam hal pengambilan keputusan dan improvisasi sesuai apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi gak heran dia bisa menjadi seorang petarung Nen yang sangat berbahaya, karena setiap keputusan dan tindakan yang dia ambil semuanya selalu bisa dijalankan dengan baik.
Yang lebih hebat sebenarnya adalah dampak yang ditimbulkan setelah Chrollo berhasil menyihir semua orang dengan penampilannya. Karena seperti yang udah dibahas sebelumnya ya, kalau UFO, Finks, dan Phaeton ingin bertemu dengan Chrollo sesudah pertunjukan, dan awalnya mereka pasti ingin menghabisi Chrollo karena sudah mencuri sesuatu darinya. Akan tetapi UFO sendiri setelah melihat apa yang berhasil ditampilkan oleh Chrollo, apalagi waktu dia mengisi suara untuk sang monster, dari situ ya UFO malah dibuat kagum dan mengajukan diri untuk bergabung dalam kelompoknya Chrollo. Sehingga semua orang yang awalnya menentang sekarang malah dengan sukarela mengajukan diri ke Chrollo untuk mengisi posisi dari satu peran. Ya, sisa dari pertunjukan kaset yang dimiliki oleh mereka pada akhirnya digarap bersama-sama tanpa harus ada permusuhan seperti di awal lagi, dan semua itu bisa terjadi berkat seorang anak kecil bernama Chrollo. And last, chapter 396 ditutup sama momen Chrollo yang mengkhawatirkan Sarasa yang menghilang. Dimana disitu dijelasin kalau hari itu emang gilirannya Sarasa menyortir sampah, makanya dia langsung pulang duluan, dan Salnak yang ada di sana sebenarnya udah mencoba menenangkan Chrollo dengan bilang kalau tempatnya gak jauh, jadi Sarasa bakalan baik-baik aja. Nah, gak lama dari momen itu ya, kita juga sebenarnya dikasih lihat momen Sarasa yang berjalan menuju ke tumpukan sampah dengan sangat ceria dan excited, karena dia pasti mencoba berpikir kalau semoga aja dia bisa nemuin kaset baru yang isinya episode terbaru dari Power Cleaners, karena sekarang semuanya lagi semangat dalam ngerjain project mereka. Nah, yang aneh ya, gak jauh dari momen itu kita dikasih lihat sekumpulan orang-orang mencurigakan dengan pakaian cukup rapi mengendarai mobil, dan terdengar mereka sedang membicarakan tentang keamanan di kota Meteor yang semakin ketat. Ya, dari potongan momen itu bisa kita simpulin kalau mereka adalah kumpulan orang-orang yang suka menculik orang-orang dari kota Meteor, dan mereka pun sepertinya punya hubungan dengan orang pemerintahan. Karena mereka punya akses untuk memberikan suap sehingga kuota orang yang mereka butuhkan bisa tercapai. Cuman kali ini mereka gak datang buat menuhin target mereka. Karena guys, seperti yang udah dibilang, kalau kuota yang mereka butuhkan udah tercapai, jadi sekarang mobil yang mengarah masuk ke kota Meteor ini sepertinya sedang mengincar satu orang untuk ditangkap demi kesenangan mereka saja. Ya, kira-kira siapa orang-orang ini dan apa tujuan mereka untuk menculik anak-anak dari kota Meteor? Apakah Sarasa akan segera menghilang seperti yang dikhawatirkan Chrollo, atau ada anak lain yang ternyata malah menjadi korban penculikan? Buat tahu semua jawaban itu, kita tunggu aja apa yang bakal terjadi di chapter selanjutnya. Jadi tunggu aja, nggak lama kok. So, kayaknya itu dulu terkait chapter terbaru kali ini. Kita lanjut lagi lah secepatnya. See you again next time. Adi Segaramelo, stay safe everyone. Salam anime.